الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah banyaknya duka cita yang kita rasakan. Di sekeliling kita banyak orang-orang yang sudah tiada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mereka berada di alam barzakh, alam lain dari alam dunia ini, sementara kita masih diberikan oleh Allah mantang je taduk lang masjid, masih bisa melihat sesama, berbicara sesama, dan juga berinteraksi bersama. Di tengah-tengah banyak juga saudara kita yang kadang-kadang baru kemarin kita membezuk menjenguknya di rumah sakit, kita masih bisa sehat. Mentang je paju sia kameng, mentang je tamahbu, mentang je paju bodrin. Sementara orang-orang terbaring dengan banyaknya pantangan yang tidak boleh dimakan. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang beralasan saya sedang sibuk dan sibuk sekali, tidak sempat saya pedulikan, kecuali hanya sempat peduli diri sendiri. Bahkan diri sendiri pun hampir tidak sempat dia peduli oleh Allah. Masih sempat peduli kepada orang lain, masih sempat kenduri nasi di subuh hari, masih sempat ajak kawan minum di pagi hari. Mantang dia tabayu peng iangan bak kedai kopi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga sangat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang dulunya gagah perkasa, badan gap, bahkan badannya itu tegar. Sementara pada waktu-waktu itu juga Allah balik dengan kondisi melemah, bahkan memikun sampai tidak berdaya lagi. Ili lunja hem tua, gagi kemengengot dan sebagainya. Saat ini yang kita rasakan, kita masih sanggup hadir ke masjid ini. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita rasakan selagi itu ada pada kita. Jangan sampai kita rasakan sesuatu nikmat itu justru ketika sudah tiada. Tapi justru sedang adalah nikmat itu benar-benar kita menghargai dari apa yang Allah berikan. Banyak orang-orang kepingin makan enak tapi sudah tidak bisa makan enak. Banyak orang ingin berjalan ke sana kemari tapi sudah tidak sanggup untuk melangkah. Maka selagi jiwa dan raga kita menyatu dalam kesegaran dan kebugaran, kita selalu mempersembahkan, mempergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti pada saatnya kita akan kembali dan wajib kembali sebagai manusia akan tiada pada waktunya, tetapi kita terhindar dari orang-orang yang nadimin, orang-orang yang menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, kita menyampaikan selawat dan juga salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, memberikan kita ilmu pengetahuan di dalam hadis-hadis beliau. Baik pengetahuan kita temukan dalam tekstual, tertulis di dalam hadis berbagai rawahu,
Dan pengetahuan juga kita peroleh di dalam fi'liyah beliau, juga melalui hadis yang disampaikan kepada kita, atau pengetahuan itu kita peroleh melalui sejarah dan pengalaman-pengalaman beliau yang ditulis para ulama. Maka semua itulah yang membuat kita menjadi semakin berpengetahuan atas pengetahuan pada kita yang telah diberi. Hal yang tidak mungkin sanggup untuk kita balas jasa beliau adalah beliau sepanjang usia, sepanjang waktu 20 jam, selalu yang beliau pikirkan adalah untuk kita umatnya. Sehingga sesuatu yang sangat berlainan dengan Rasul-Rasul Allah yang lainnya yang ada pada diri Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyeru dengan kalimat ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Sementara hari ini kita tidak ada satupun, dan dijamin tidak ada satupun yang seperti Nabi yang 24 jam itu akan memberikan pelayanan kepada umat. Inilah Nabi Muhammad dicabut oleh Allah rasa ngantuk. Nabi Muhammad tidak ngantuk. Nabi Muhammad hanya tidur. Tidur dalam makna istirahat. Kenapa Nabi Muhammad tidak ngantuk sampai Nabi Muhammad tidak mimpi? Ini dibalik, tidak mimpi karena tidak ngantuk. Kalau orang ngantuk berpeluang menjadi mimpi. Karena Nabi Muhammad diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan umat. Maka orang-orang yang memikirkan umat sebenarnya sedikit ngantuk, sedikit waktu tidur, karena waktunya dia gunakan untuk memikirkan orang lain. Sebahagian kita kadang-kadang ketika menjadi pemimpin lebih banyak mengambil waktu jatah tidur, tak tersisa untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Sebelum kita jadi pemimpin, waktu tidur banyak. Ketika jadi pemimpin, mestinya waktu tidur itu berkurang. Semakin besar jadwal kepemimpinan kita, semakin sedikit waktu tidur. Kalau habis kita pimpin dunia, akhirat dan alam ini, maka waktu tidur itu tinggal 0. Inilah Nabi Muhammad, 0 waktu tidur, full waktu memikirkan kita sebagai umatnya. Sementara kita ya suka-suka kita lah. Dia tayak urusan buat orang tengah kadang-kadang. Dan dia tidak memikirkan kita sebagai masyarakatnya. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia, sepotong ayat Allah yang tadi tersebut di dalam surah An-Nisa ayat ketiga, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ada 4 item di dalam ayat ini. Pertama, albir, kebaikan. Yang kedua, at-taqwa. Yang ketiga, ismi, dosa, udwan, permusuhan. 2 yang Allah perintahkan agar kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan juga tolong menolong dalam hal takwa. Atas nama perbuatan itu baik, maka kita wajib mendaftarkan diri terlibat di dalam kebaikan itu. Apapun kebaikan, baik kebaikan itu dalam hal hablum minallah atau dalam hablum minan nas, sosial kemasyarakatan, nyan payah tunjuk jaro. Nepuruh long hiro, payah nepuruh long ya, nyan nepuruh long hiro. Karena itu dalam hal kebaikan. Jadi mari kita mendaftarkan diri kita di dalam daftar kebaikan apapun. Di sini
Allah, Rasul, malaikat sangat senang melihat kita ada di dalam daftar itu. Dan itu tidak akan dikatakan dengan istilah bahasa Aceh muka-muka sot. Kenakan, muka-muka sot. Baik kedeh buat kebaikan. Kemarin kamu salat zuhur di sini, hari ini salat zuhur lagi. Nanti salat asar lagi. Sampai nadro naga hanggukun. Muka-muka sot. Hanggukun sinan. Kon sinai dua. Tapi ketika dikatakan muka-muka sot, itu pada persoalan negatif. Bak persoalan buruk, nyai kun muka-muka sot leureng. Menansi ke kun le malaikat. Yang mau pakai barokah, urangnya pikah, muka-muka sot. Nya menyahinan ke kun. Karena itu pekerjaan negatif. Yang cak silap belum maraji, urangnya piji, muka-muka sot. Maka biar saja kita jadi muka-muka sot pada kebaikan, sebab itu sangat baik. Tapi jangan jadi muka-muka sot bak kejahatan. Bahkan kalau pada kejahatan tidak hanya disebut muka-muka sot, kah masalah tapi baru kah masalah, urangnya masalah suruh sebut masalah. Kadang-kadang sikon muka-muka sot ikun, kupe sot. Tamah lo, ibu vitamin lo menjadi kupe sot. Dan pada hal-hal yang sifatnya itu tamak pada yang negatif, orang Aceh hana gekun muka-muka sot, hana gekun kupe sot. Tapi ada istilah lain yang juga sangat spesial, jumuh sot. Itu bahasa-bahasa yang harus ditaruh di dalam plastik. Jangan hilang bahasa itu. Bahasa-bahasa yang sangat sakral dan bahasa itu benar-benar meklipo. Hamba Allah jamaah salat subuh yang mulia. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam urusan kebaikan kita harus terlibat mengambil andil, mengambil kebaikan, dan kita ada peran aktif di sana karena itu adalah kebaikan yang mesti dihayati bahwa tak akan pernah rugi. Sekecil apapun tidak akan rugi manakala kita terlibat di dalam kebaikan. Jangan kebaikan itu selalu diukur dengan kompensasi finansial. Tuh nama itanya gotong royong, kon gotong royong datanya, kon datanya pacang koi, tidak datanya temuan kopi gotong royong. Itu kompensasi namanya. Tapi atas nama kebaikan Allah yang memberinya, Allah yang membayarnya, dan Allah yang memberikan kompensasi dalam format fahala di akhirat. Maka disebutkan di dalam ayat yang lain, may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang maunya memang dunia, saya berikan dunia, kata Allah. Maunya apa? Dapat dunia, diberikan dunia. Maka dalam hadis-hadis tentang tasawuf itu banyak sekali bab-bab tentang riya. Bab orang-orang yang hanya berbuat, berprestasi itu karena dilihat oleh manusia dan ingin mendapatkan balasan, imbalan, pujian, sanjungan dari manusia. Itu namanya sawabat dunia. Kalau orang melihat dunia dan itu adalah sasarannya, Allah memberikan dunia. Dan di akhirat tidak diberikan apapun juga. Tak lagi tengok fahala, ya Allah, mana fahala salatku? Minta saja sama orang-orang yang kamu perlihatkan itu. Mana sedekahku? Fahalanya di mana ya Allah? Minta sama orang-orang yang kamu ingin dipuji oleh mereka. Nyan geken sawabat dunia. Allah berikan itu. Maka jangan sampai hidup kita ini menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan itu disebutkan di dalam doa-doa itu. Wala taj'alid dunya
akbara hammina. Ya Allah, jangan jadilah dunia ini sebagai orientasi ibadahku. Ibadah betul-betul karena Allah. Apapun orang yang menghina kita, sasaran kita adalah Allah, bukan orang. Maka setelah orang-orang ibadat, selalu dia memuji Allah dan memberikan pengakuan, ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau yang menjadi sasaranku, tujuanku. Dan benar-benar Allah itu kita persembahkan amalan kita. Maka muratib khun kalimatnya, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Apakah orang lain menghinaku, kita tidak peduli itu. Apakah orang lain menganggap kita gila pun tidak kita peduli. Bahkan bab meratib yang khusus ditulis dalam hadis, berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan gila. Ikan pungo dia lega. Berat datang ibadat ikan lega pungo tu. Bahawa ikan pungo ke dia lega. Karena ibadahnya kan tempat mencari pungo. Sebenarnya yang pungo yang hana ibadat, cuma uri ibadat hana ikan uri hana ibadat pungo. Tapi orang-orang akan menghina orang-orang ibadah, bahkan mengatakan gila. Orang-orang yang berzikir dengan meratib itu ada konsep-konsep di dalam zikir yang membuat orang lain itu zuk betul-betul connect dengan Allah. Zuk artinya merasakan. Kenapa orang berzikir betah berlama-lama, meribaya-ribaya ke khun? Kenapa sanggup itu? Baik tayak banding dengan kitanya ini sudah terbalik heran. Jika orang berlama-lama berzikir, widu alam kabuno kai meratib. Kita yang heran tu dia. Untung saja dia tidak heran tu kita. Ui bedah le hidup baru kalau hidup be kai bedah. Jadi terbalik heran. Maka orang-orang yang zuk itu dia tidak akan peduli apakah dia beribadah dengan orang lain bersama-sama atau dia ditinggalkan sendiri di dalam ibadah. Inilah yang dilatih pada prosesi-prosesi ya istilahnya orang-orang yang sufi itu. Kenapa mereka duduk disekat-sekat supaya mereka jauh dengan pengaruh manusia lain. Duduk kelembu-kelembu supaya dia benar-benar konsentrasi dengan Allah. Tapi ketika kita tidak sanggup, maka kita tidak boleh mengherankan mereka, karena yang rasakan adalah mereka. Orang bolak-balik pada pengajian pun itu akan terjadi perasaan yang berbeda dengan orang yang tidak mengaji. Misalnya paki jakwo sebut dalam masjid Jamil sebut ibu paki ibu datang dengan urung-urung thot, dan yang dengar urung-urung thot. Urung lain hiruan ni. Sama asyik lagi kitanya kadang-kadang hidup dia kegok pakai dua main jam batai terus tepuk main pingon ngon thot ipeh piata thot. Itu adalah sebuah penilaian yang berbeda. Maka orang-orang yang beribadah itu dia mengabaikan persepsi orang lain. Kalaupun akan terjadi dua penilaian yang berbeda, maka harus diperserahkan kepada masing-masing rasa yang dia rasakan. Ketika orang-orang kadang-kadang sibuk dengan kesibukannya yang dunia, juga kadang-kadang ruh khun leureng khun pat mangat imaen bate tengah malam. Tak tanya mbak orangnya nak baik kayak atu lu kena ke tempat mangat ikah. Berarti baik draw ke tempat mangat. Ini tepat. Demikian juga kadang-kadang orang tidak tahu pat mangat ibadah le masjid. Pat mangat bedah subuh kudip Honda buka pintu rat tubit mata bak garasi jak masjid. Pat mangatnya memang hai tempat mangat. Jadi mangat itu lezat itu lazizah bahasa Arab. Lazid itanya kaladid ladid yang jak bajalah ladid lampu-lampu merah ada teh ladid. Kaladid yang perle lazid lezat.
Ibadah itu akan menghantarkan kelezatan spiritual dan perasaan, dan itu adalah sangat mahal. Orang-orang kadang-kadang demi mencari kelezatan perasaannya mau melakukan apa saja, padahal yang ditemukan lezat itu hanya sedikit saja. Lihat orang-orang yang menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang ia rasakan, itu di sana ada enaknya, dia akan melakukan karena yang dia inginkan adalah kebahagiaan dan kesenangan. Jemaah salat subuh yang mulia, jadi dalam hal takwa dan kebaikan, biarkan kita menjadi bahagian di sana. Kemudian yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong, saling dukung-mendukung dalam hal kedosa dan dalam hal permusuhan. Kadang-kadang kita ingin terlibat di dalam dosa dan permusuhan. Yang menyipahkah apakah Pak Long? Long tajo ingin kita terlibat dalam permusuhan. Hana pu kaje hijau men tengah munyo ipahkahnya Pak Long apakah Long jalong ku kami. Kita tolong menolong dalam permusuhan. Menyoba kebaikan mono hana pu kanakah jo hana payah harus long payah kana kaja. Hana urun dai mum hana pu kadang aju lekah hana salah ya. Jadi tidak ingin terlibat pada kebaikan, tapi kita berhasrat terlibat di dalam permusuhan. Nyan kata balik ayat padahal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang ayat kedua wala, baik dua-dua wala. Munyo tua kunla itu bahaya dan benar-benar artinya itu berbeda. Wala, jangan tolong menolong pada dosa dan pada kejahatan. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. 4 item ini adalah 2 perintah positif dari Allah untuk kita, 2 larangan yang negatif juga dilarang oleh Allah untuk kita. Semoga kita berada pada bahagian pertama yang saling tolong menolong dalam takwa. Kita memberikan sumbangsih waktu, tenaga, dan juga memberikan sumbangsih waktu harta kalau dalam hal kebaikan. Kenapa orang mau menolong orang lain terhadap kebaikan? Karena bukan mengharap dibalas oleh orang yang ditolong. Nah, urung pegak khauri kampung, agak urung kampung rapat panitia khauri pesta walimatul urus, kan urus bukan sin di belakang, sin. Jadi urus, nah, banyak ditulis di Facebook urus, nah, itu keliru tulisan. Yang benar S bukan SY, urus, walimatul urus, terutama Pak Kecil habis waktu yang Pak Alimatul urus. Yang Pak Kecil ni jangan dia hanji lo na urung kawin kampung terikat Pak Kecil menanting kuimum dua hapet terikat semua. Adakah kita berharap apa yang diberikan oleh yang punya hajat? Tidak. Nya meyohana tagantung ro kepada Allah, maka yang kita peroleh adalah lelah. Tapi ketika bergantung kepada Allah, yang kita peroleh adalah lillah. Karena ada buku ditulis, ubahlah lelah menjadi lillah. Tajak bawa urung kerja, pulang mudahnya panitia kerja, apalagi Pak Imam, Pak Kesi, betul-betul itu dirasakan. Hampir tiap hari na urung pegawai pesta Pak Kampung. Kesi udah huduh, kuimum udah huduh. Berudah-uduh pada acara itu adalah wa ta'awanu 'alal birri. Tak tolong buat kebaikan. Habis tenaga, habis waktu, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya kebaikannya. Menyokan tak kira kebaikan, tajak tawa baju. Jo amplop baju nan semampunya. Kade orang kaidin aja wala illa. Baju sih pihang kerja. Hukumat ni nak bengong. Mulai dari malam ya dua-dua lah hinan habis hotel kan tak kena orang kahwin bedah tanya oh ya ada dua-dua nya tak harap dunia yang kebubur semua kanji mina berat
Memputasi taharap akhirat. Ya Allah, aku datang ke rumah orang pesta, besok pesta, malam kita duduk rame-rame, walaupun serapoh deh, tapi duduk rame-rame itu kita ukur dengan perasaan yang punya hajat, yang punya tajak rame-rame malam khauri pesta, duduk itanya yan, rumah-rumahnya senang ke? Tahu kau kera tu? Kiban hi punya kitanya pergi pesta, mesti raur kan ija you singah posibelah pupah bandung. Kita merasa tidak nyaman, tidak dihargai, berarti bah tak hargai orangnya. Maka nak istilah malam duk buat orang kawinan. Pane buat rumah orang kawin, buat acara kan singah orang kawin. Hai singah pesta. Cuman malamnya malam duk beramai. Dak beramai tapi senang rumah. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Singah kata jalan. Posibleu 12 baru tahu karena tanya tahu rumah. Menuju rumah mungkin jak posibelah 5 minit le khauri aja bodek matalam. Ini wa ta'awanu semua. Kalau itu tidak dipasang wa ta'awanu 'alal birri, maka kita tidak termotivasi untuk beribadah. Termotivasi untuk beribadah hanya ketika orang menganggap dan mengingat bahwa yang dia harapkan itu adalah ridha Allah, bukan ridha orang yang ditolong. Kalau diharapkan apa yang ada pada orang yang ditolong, maka hidup kita adalah saling balas membalas. Nyo kapreh be, ni berkahwin anak ji, ipupah hang kujak, phone kan juga rencana hanaja. Karena yang diharapkan adalah senang manusia, bukan senang Allah. Mubalah-balah tu. Oi jak bak khauri long ha. Peng 5 ribu liye ibu ha. Tingah punya kujak baji, amplop soh kubu. Mubalah-balah. Jadi bukan mengharap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika orang berharap pada Allah, maka apakah dia berbuat baik untuk kita atau tidak? Kita tidak akan pernah berprinsip balas dendam. Akibat daripada balas dendam, maka hilanglah stabilitas dalam segala hal, termasuk dalam struktur pemerintahan. Menyebut kamu balah-balah dendam, kapreh aku elong bina wai kurun mendum. Sebahagian orang kena lah harun mandum duk dalam sago binti yang pergi katnya kagan apa tapre katnya le imong tu tapre katnya le tu tapre katnya le ru ngan lom singo brum menang yang lain kapre be so yang runlung jamun ku kira mandum kira lebih lah. Jadi itu tidak ada pola wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu yang ada adalah masuk dalam ismi wal udwan. Jadi terus berantai. Itu terjadi hampir di mana-mana. Bukan hanya dalam dunia politik. Dan bekebak nyana buat mau politik. Dunia pendidikan sekarang apa kurang? Geik ponyo kepimpinan, gurun orang lain, orang lain, kira orang lain lah. Itulah kantor-kantor juga seperti itu. Jadi hidup dalam balas dendam, hidup dalam permusuhan. Padahal Allah kalau pegat ayat dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.